Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Subhanallahul azim. Bapak ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Bapak ibu, kembali dengan izin dari Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid. Semoga hadirnya kita di masjid itu Bapak ibu benar-benar tercatat di Allah Subhanahu wa taala, dan fadilah subuh yang Allah janjikan itu benar-benar menjadi milik kita. Bapak ibu yang kami muliakan, bermohon kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon betul-betul kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Bapak ibu, ridho surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, kami lanjutkan kajian kita, kajian tafsir kita hari ini surah Al-Imran ayat 6. Mana kami bacakan tadi ya poin-poin yang bisa kita ambil dari ayat ini Bapak Ibu. Pertama, dengan kuatnya sadar kita atas kuasanya Allah dalam menentukan kita, dalam menciptakan kita. Walladzi yusawwirukum fil arham, dialah yang membentuk kamu dalam rahim, kaifa yasha, menurut yang dia kehendaki. Karena kita baca sedikit ini saja, kita seperti ini, itu prosesnya bermula dari rahim. Allah mengatakan Allah yang menentukan semuanya menurut yang Allah kehendaki, bukan yang dikehendaki yang punya rahim atau misalnya ibu, bukan bapak, tapi betul-betul Allah Subhanahu wa taala. Manusia mungkin berrekayasa mempelajari, menelaah acara anak laki-laki ya, pas anak ko mancung ya, pas anak ko kuci ya. Ada yang selalu bukti mana misalnya. Mungkin saja dia berupaya untuk itu, tapi Allah sudah mengatakan kaifa yasha, menurut yang dia kehendaki. Maka dengan memahami ini Bapak Ibu, biarlah terserah Allah apa yang Allah kehendaki Bapak Ibu. Allah kehendaki laki-laki, alhamdulillah. Allah kehendaki perempuan, alhamdulillah. Allah apapun yang Allah kehendaki Bapak Ibu, kita harus siap. Karena Allah mengatakan walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha, dialah yang membentuk kamu, yaitu yang membentuk anak kita, membentuk tubuh kita dalam rahim menurut yang dia kehendaki. Ini paham pertama, takui kita tidak punya daya di situ, itu daya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bersedih ketika lahir anak kita, lahir cucu kita tidak sesuai dengan kehendak kita. Jangan pernah bersedih, karena Allah mengatakan itu hak prioritas dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu, keagungan Allah sebagai Sang Pencipta. Jadi Allah memiliki kebijaksanaan dalam menentukan bagaimana setiap manusia dibentuk. Tidak ada proses yang terjadi secara kebetulan. Semuanya berjalan berdasarkan hikmah dan ilmunya yang maha luas. Kembali kami katakan tadi, orang mungkin berrekayasa mempelajari bagaimana caranya berdoa seperti ini, tapi kehendak Allah yang akan berlaku. Kemudian yang ketiga, yang harus kita resapi di dalam surah Al-Imran ayat 6 ini, keterbatasan kita sebagai manusia. Jadi ayat ini Bapak Ibu mengingatkan kita manusia tentang keterbatasan kita. Kita tidak memiliki kendali atas proses penciptaan kita. Sehingga manusia harus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak sama masing-masing kita yang telah Allah berikan kepada kita.
Tidak sama masing-masing kita Bapak Ibu, adik kakak bisa berbeda. Orang kembar pun berbeda Bapak Ibu, di rahim yang sama, di waktu yang sama bisa berbeda. Kenapa? Karena Allah yang punya kuasa di situ. Maka jangan pernah kita menyesali atau sombong. Jangan pernah sedih dan juga jangan berbangga diri. Nah, ini kalau nggak ada kuasa kita. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita ambil pelajaran, peningkatan rasa syukur dan tawakal. Ya, menyadari bahwa Allah yang membentuk kita sejak dalam rahim seharusnya menumbuhkan rasa syukur dalam diri kita apapun yang Allah takdirkan dan membuat kita kuat karena Allah ada di samping kita yang maha kuat. Ya, kita bersyukur dan tawakal apapun yang Allah berikan kepada kita mulai dari rahim keluar dari dunia sampai kita meninggal dunia, kita bersyukur terus Bapak Ibu. Dan kita bertawakal menggantungkan nasib kita kepada Allah, bukan kepada suami, bukan kepada anak. Ya, kalau orang menggantungkan nasibnya kepada manusia, sehebat apapun manusia pasti pernah kecewa, pasti akan dikecewakan Bapak Ibu. Karena manusia pembosan Bapak Ibu, tolong kita sama adik sekarang ditolongnya, besok ditolongnya, besok tolongnya, besok tidak. Itu manusia minimal yang mengatakan nampak lain dengan saya. Itu minimal kata-kata terakhir yang disampaikan kepada kita. Atau mungkin tidak ada kata-kata itu, tapi mungkin tidak sama lagi Bapak Ibu. Datang waktu itu disambut dengan senyum, akabar dia, akabana, tolongnya Pak. Besok datang lihat, disambut dia, besok datang lihat, bikin tidak sama senyum itu ya gitu loh kita Bapak Ibu. Tapi yang sama kata-kata itu pula, biasa gitu, semangat gitu. Kata-kata itu kadang-kadang membuat kita tidak nyaman. Dengan Ali Imran ayat ini tahu kita kuasa Allah, peningkatan rasa syukur dan tawakal mulai sekarang. Bapak Ibu kita selalu bersyukur kepada Allah apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kami kemarin Bapak Ibu dapat pelajaran dari seorang pensiun polisi Bapak Ibu, dia umur 91. Ya, saya orang yang paham ini ya. Dia umur 91, dia sakit keras, sakit ya Bapak Ibu. Kemudian dia minta kepada Allah, ya Allah panjangkanlah umurku, ya Allah aku masih ada utang ya Allah. Itu yang minta ya. Harusnya memang disuatnya yang sehat, aku nak kadai aku utang di siku itu 15 tahun yang lalu. Di Lolong pun 500 ribu, di Joni Anwar baru 2 tahun 1 juta. Aku minta aku lagi sini. Sudah setelah proses itu, insya Allah kami kebetulan kami ikhlaskan Bapak Ibu. Karena memang kami sudah lama kali sudah menyiapkan mengikhlaskan. Kemudian dia mengatakan semakin banyak ambo ada pelajaran penting dari waktu ambo sampai dari iya mudah-mudahan bermanfaat. Ambo dikecil orang tua ambo bersyukur selawat tahui Allah punya kuasa. Coba tulang pikir kecilan kayak ambo kan. Ini kok tak di dalam kelas tiba-tiba tanah kok tak ada. Saya bayangkan betul dengan tanah yang banyak kuat itu tanah itu doang. Sama apa jalan ini. Itu siapa pantas bersyukur man. Seperti itu nyawa Ibu nyogi ilmu maksudnya mengikhlaskan hutang sebanyak itu adalah ilmu yang seperti itu. Tidak itu rasa awak tak bersyukur Allah. Tak tu tanah pun bawa sedipan ni kuat. Tanah tu nak tu $1 doang, saja tu sudah kurang mak risiko begitu. Allah sebut begitu kan? Aku bersyukur kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanjang itulah. Masya Allah, ini Ustaz Penggarap Andre. Ganteng, aku dalam lahir makanya lagu itu dalam request. Terima kasih request tu. Ganteng tu kalau cara memandang. Masya Allah. Aku jawab makanya nak masuk. Iya, aku langsung. Aku tadi tanya itu apa? Mimpi lah. Dia berapa? Mantu diskusi gitu. Andrea. Semua terima.